Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Hairum Nisa akan membahas materi tentang bank syariah pada mata kuliah manajemen perbankan. Pokok bahasan yang akan dibahas yang pertama pengertian bank syariah, yang kedua jenis-jenis perbankan syariah, yang ketiga produk perbankan syariah, dan yang terakhir fungsi bank syariah. Sebelum lanjut, kita akan membahas dulu sejarah perbankan syariah di Indonesia dan aktivitas bank syariah. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nanggro Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia melalui serangkaian lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu dan pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada 1 unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang unit usaha syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Kemudian pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha, syariah 19 buah, BPRS 92 buah, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank umum syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS. Lanjut, aktivitas bank syariah. Bank syariah itu bagian di dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil atau profit sharing. Kita lanjut ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian bank syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya. Misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain. Adapun perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu bank syariah yang pertama melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam, yang kedua memakai prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, yang ketiga berorientasi keuntungan dan falah, kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai jalan Islam, yang keempat hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, yang terakhir penghimpun dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional yang pertama melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam, yang kedua memakai perangkat suku bunga, yang ketiga berorientasi keuntungan, yang keempat hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur debitur, dan yang terakhir penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Pokok bahasan yang kedua yaitu produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah ada 4 yaitu titipan atau simpanan, bagi hasil, jual beli, dan jasa. Titipan atau simpanan ada 2 yaitu al-wadi'ah dan deposito mudharabah. Bagi hasil terbagi menjadi 4 yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musakah. Jasa terbagi menjadi 5 yaitu al-wakalah, al-kafalah, al-hawala, ar-rahn, dan al-qard. Jual beli terbagi menjadi 5 yaitu bai al-murabaha, bai as-salam, bai al-istisna, al-ijarah, al-muntahiyah bit-tamlik. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional,
yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut. Perniagaan atas barang-barang yang haram, bunga, perjudian dan spekulasi yang disengaja, serta ketidakjelasan dan manipulatif. Pokok bahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis perbankan syariah. Jenis-jenis perbankan syariah ada 3, yaitu yang pertama, bank umum syariah, yang kedua, bank perkreditan rakyat syariah, dan yang terakhir, unit usaha syariah. Pokok bahasan yang keempat yaitu fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah yang pertama yaitu manajemen investasi. Bank syariah bertindak sebagai pelaksana manajemen investasi bagi pelaksana. Yang kedua, jasa keuangan. Bank syariah dapat memberikan layanan berdasarkan fee pada sebuah kontrak perwakilan. Yang ketiga, investasi. Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha. Dan yang terakhir yaitu kegiatan sosial. Bank syariah memiliki fungsi sosial, misalnya dana card. Tabungan, giro, dan deposito. Tabungan syariah adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau lainnya yang sejenis. Giro syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang giro. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana, sedang bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana. Sedang giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Dan yang terakhir, deposito syariah. Pengertian dari deposito syariah adalah produk perbankan yang masuk dalam kategori produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan sistem syariah, yakni berdasarkan syariat Islam di mana berprinsip mengutamakan rasa keadilan dan transparansi dalam bertransaksi. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.